Shalom, saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya di dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman yang diharapkan bisa mengencourage kita, memberikan panduan bagi kehidupan kita tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan Kristen. Dan kali ini, saudara, edisi kali ini mengangkat tema tergesa-gesa mengejar harta. Dasar perenungannya dari kitab Amsal pasal 28 ayat 22. Kitab Amsal pasal 28 ayat 22 saya bacakan, demikian bunyinya. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan ditimpa kekurangan. Saya ulangi. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan ditimpa kekurangan. Nah, saudara sekalian, Amsal mengingatkan kita tentang satu sikap hati terhadap harta kekayaan. Penulis Amsal mengingatkan bahwa ada orang-orang yang ketika mengejar harta itu mengejar dengan tergesa-gesa, buru-buru. Pokoknya ada aroma cuan dikit, dia langsung sikat. Ada aroma yang menguntungkan sedikit, dia langsung berusaha sekuat tenaga, secepat kilat dia menggapai itu tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Apa yang dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya? Pertimbangan-pertimbangan lainnya itu, saudara, adalah sikap hati. Kalau kita memperhatikan struktur kitab Amsal, saudara, maka Amsal 28 itu adalah Amsal yang berbicara tentang bagaimana seharusnya kita bisa bersikap di hadapan Tuhan terkait dengan realita yang ada di dalam kehidupan ini. Harta itu sangat penting, saudara, di dalam kehidupan. Ya, memang uang bukan segala-galanya, tetapi dengan uang kita juga bisa melakukan banyak hal. Ya, karena itu dalam hal ini perenungannya bukan berbicara tentang uang tidak penting, bukan. Tetapi lebih ke arah bagaimana sikap kita di dalam mengejar harta. Ketika kita mengejar harta, saudara, kita tidak boleh mengabaikan sikap hidup kita. Kita tidak boleh mengorbankan value kita. Kita tidak boleh mengorbankan keimanan kita. Sehingga dengan demikian, saudara, harta yang kita peroleh adalah harta yang berkenan di hadapan Tuhan. Menarik sekali, saudara, kalau di dalam ayat ini dikatakan tentang harta itu dihubungkan dengan orang kikir. Bagaimana keterkaitannya ini? Orang kikir dan harta. Orang kikir, saudara, orang yang bukan sekedar tidak mau mengeluarkan uang, saudara. Perbedaannya orang kikir dengan orang hemat adalah orang hemat mengeluarkan uang yang diperlukan. Bila uang itu memang harus dikeluarkan, dia akan keluarkan. Tetapi orang kikir, saudara, akan tetap keberatan atau mencari berbagai macam cara supaya sekalipun itu sesuatu yang dia butuhkan, dia tidak mau mengeluarkan uang untuk hal itu. Saudara, sangat memprihatinkan bukan kalau kita mengingat ada berbagai macam kisah bagaimana ada orang yang meninggal, seorang pengemis, seorang gelandangan yang meninggal, tetapi ketika dia meninggal dan orang menolong dia, didapati ada sejumlah uang yang besar di
di pakaiannya, di balik mantelnya yang lusuh dan sebagainya. Karena apa? Karena dia tidak mau mengeluarkan uang untuk keperluannya dia sendiri. Nah, saudara, ini yang sedang disoroti oleh firman Tuhan. Harta kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bersama dengan kehidupan kita. Dan itu sebabnya, saudara, maka sikap hidup, nilai kehidupan kita tidak boleh dikorbankan untuk mendapatkan harta. Jangan sampai kita membayar harta yang kita dapatkan, kita bayar dengan harga diri kita. Apalagi membayar harta yang kita dapatkan dengan mengorbankan keimanan kita. Kita meninggalkan Tuhan ketika kita mendapatkan tawaran harta yang lebih baik. Atau mungkin kita tidak se-ekstrim itu. Kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita mengabaikan panduan firman Tuhan. Kita mengabaikan tuntunan firman Tuhan. Sehingga kita terjatuh di dalam dosa demi mendapatkan harta itu. Saudara, Tuhan tidak berkenan dengan sikap hidup yang seperti itu. Tuhan tidak berkenan dengan harta itu. Tuhan juga tidak berkenan terhadap sikap hidup orang itu. Karena itu, waspadalah, waspadalah. Jangan sampai harta menjadi jerat di dalam kehidupan kita yang membuat karakter kita, nilai hidup kita tergerogoti dan juga membuat kita terlalu berhemat sehingga mengorbankan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.